warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan berkah, bulan rahmat, bulan ampunan dosa. Bulan dimana dilipat gandakan pahala. Bonus pahala berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan 70 kali lipat. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun nar wa subsidatus syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapat tapi itu neraka, dibelenggunya setan. Karena itu, insya Allah besok Ramadan manfaatkanlah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, tarawih, tadarus di rumah, dengan kita bermohon kepada Allah, mohon perlindungannya dari berbagai macam musibah bencana, apalagi saat ini wabah pandemi COVID-19 terus terjadi di belahan dunia ini. Kita selalu bermohon kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa, bulan mustajabah doa. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, negeri kita, dan seluruh dunia diselamatkan dari virus COVID-19 Corona. Subhanakallahumma bihamdika, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudara-saudaraku rahimakumullah, puasa menahan. Al-imsak, menahan dari membatalkan puasa, menahan dari makan minum, menahan dari membatalkan pahala puasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan berpuasa kita menahan makan, minum, hubungan suami siang hari Ramadan, menahan dari berbicara dusta, ghibah, fitnah, menahan dari telinga mendengar yang tidak bermanfaat, menahan dari berkata kasar, kotor. Dan esensi puasa adalah bagaimana kita membentuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan, kita dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah rahimakumullah. Puasa cara hidup sehat. Sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Itu kata Nabi Rasulullah SAW. Karena itu dengan kita melaksanakan puasa, ternyata itulah yang menyehatkan kita. Contoh sederhana, kita punya mesin mobil, motor 24 jam setiap hari selalu bergerak, hidup terus menerus, tidak pernah berhenti. Bagaimana? Pasti mesin itu akan rusak, motor itu akan rusak, mobil itu akan turun mesin. Begitu pula dengan kita manusia yang Allah ciptakan selalu makan, minum dan sebagainya, tidak pernah istirahat. Bagaimana? Maka terjadilah pembusukan di usus kita, di lambung kita, maka kita akan sakit. Begitu pula Allah sayang dengan kita. Lewat puasa Allah jadikan kita hamba Allah yang sehat. Ingatlah sahabatku fillah, puasa maka akan sehat. Allah Akbar. Bukan hanya kita menjalankan perintahnya, menjadi hamba Allah yang bertakwa, ternyata menyehatkan badan kita, sehat walafiat. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, sallallahu alaihi wasallam, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, terima kasih kita kepada Allah. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya mengadukan masalah masing-masing. Ada yang miskin mengadukan masalahnya, hai Nabi Allah Musa, engkau ini dekat dengan Allah. Hidup saya susah melarat dari dulu sejak sekarang. Sulit saya mendapatkan kebahagiaan karena saya miskin, hidup saya susah. Bagaimana caranya supaya saya hidup seperti orang-orang banyak uang, kaya? Nabi Allah Musa menjawab, bersyukurlah kepada Allah, kamu akan kaya. Marah-marah orang itu, ya Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur? Hidup saya susah. Ngambek, marah, pulang. Dia tidak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa. Kemudian beberapa saat yang kemudian datang seorang kaya mengadukan masalahnya kepada Nabi Allah Musa. Hai Nabi Allah Musa, dari dulu hidup saya kaya,
Saya ingin sekali-kali hidup saya merasakan kesusahan. Rasanya gak enak juga hidup ini kaya. Nabi Allah Musa tersenyum. Jangan bersyukur kepada Allah. Allah pasti memberikan kesusahan kepada kamu. Bagaimana ya Nabi Allah Musa saya gak bersyukur, Allah berikan nikmat begitu banyak. Jawabannya ada-ada aja kau Nabi Allah Musa. Allah berikan mata, Allah berikan mulut, Allah berikan telinga. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, orang miskin itu tambah miskin karena tidak pernah bersyukur. Orang kaya itu tambah kaya karena selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah tambah. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Istighfar asal katanya ghafara, mengandung makna astaghfirullahalazim, saya minta ampun kepada Allah, saya mohon kepada Allah agar diganti dari perbuatan maksiat menjadi taat. Istighfar adalah kebutuhan. Istighfar adalah merupakan cara efektif agar Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Ketika Hasan Al-Basri ditanya tentang bagaimana caranya menghadapi masalah hidup, maka Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama, istighfarlah kepada Allah. Ya, ada yang mengadukan masalah, ya Allah, ya Syekh, saya punya masalah rezeki saya mampet, bagaimana supaya rezeki saya lancar? Maka Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, menjawab, istighfarlah kepada Allah. Ada yang punya masalah, hai Syekh, saya sakit gak pernah sembuh. Jawabannya, Hasan Al-Basri jawaban dengan jawaban yang sama, istighfar kepada Allah. Ada yang punya masalah, sudah lama menikah tidak punya anak, istighfar kepada Allah. Jawaban sama, banyak pertanyaan. Terheran-heranlah para jemaah, para santri. Hai Syekh, kenapa jawabannya sama sedangkan pertanyaannya, masalahnya berbeda-beda? Maka Hasan Al-Basri, Syekh, seorang guru besar, ulama, dengan menjawab bahwa saya tidak akan peduli firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil 'alas samaa'i 'alaikum midrara wa yumdid bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian, minta ampun kepada Allah Tuhan kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah turunkan hujan dengan teratur, musim yang teratur. Allah banyakin harta, Allah banyakin keturunan, dan Allah siapkan untuk kalian semua surga yang di bawahnya sungai-sungai. Artinya Allah mudahkan segala urusan kita, rezeki kita. Lalu Syekh Hasan Basri membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW, man lazima istighfaran, siapa orang yang menazimkan terus-menerus istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Di ujung hadis itu Rasul bersabda, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar di bulan Ramadan adalah cara efektif untuk mengatasi masalah yang kita terjadi dalam hidup ini. Menghadapi COVID-19, Corona yang begitu luar biasa, menghadapi masalah rezeki, menghadapi masalah kehidupan kita, beristighfarlah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak, sedekah, wakaf, zakat adalah kebutuhan kita, hamba Allah yang beriman. Dengan berinfak, bersedekah, malaikat mendoakan kita, ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Dengan infak dan bersedekah, Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki. Rasulullah SAW bersabda, intala rizqa bis sadaqah, cari rezeki dengan bersedekah. Dengan berinfak, Allah sembuhkan penyakit kita. Ketika sahabat sakit, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, menanyakan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya sakit tidak sembuh-sembuh, bagaimana caranya supaya sembuh? Rasulullah SAW mengatakan, tadawu bisalah, berobatlah kamu dengan bersedekah. Kemudian orang itu datang seminggu kemudian, lalu dia bergembira, tahniah, ya Rasulullah saya sembuh.
Allah menyembuhkan penyakitmu karena kamu ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, hidup ini sesaat, sangat singkat. Hamba Allah yang beriman tahu percis bahwa hidup ini sesaat, dia akan hidup panjang nanti tanpa akhir. Karena itu ia manfaatkan hidup yang sesaat di dunia ini untuk bermanfaat, untuk berarti nanti panjang tanpa di akhirat kelak. Aqyasul ummati zikrul maut wa asadus tidadalam. Hamba Allah yang cerdas adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Dengan ingat mati semakin kita taat, dengan ingat mati kita tidak maksiat, dengan ingat mati kita selalu bermanfaat. Karena itu hamba Allah yang cerdas selalu ingat mati, mempersiapkan hidup setelah mati. Karena hidup ini sangat singkat, sangat sesaat. Ia tidak mau terlena dengan hidup yang di dunia ini. Wal akhiratu khairul lakum, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak ikhlas maka sia-sia. Saum, puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan adalah cara efektif agar kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah aku perintahkan dalam melaksanakan ibadah kecuali hanya mencari doa Allah ikhlas. Ikhlas ini murni, bersih dari perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub dan takabbur. Ikhlas niat, innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dengan niat, diawali dengan niat. Setiap apapun aktivitas kita lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua, ikhlas amal, tidak bercampur dengan riya, sum'ah dan ujub. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub bangga dengan ibadah. Dan yang ketiga, ikhlas dari ujub. Ujub ini bangga dengan ibadah. Hati-hatilah ketika kita bangga dengan ibadah, maka nilai ibadah kita nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulun nas halka ilal alimun. Setiap manusia rugi kecuali yang berilmu. Wa kullu alimin halka ilal amilun. Semua yang berilmu rugi kecuali yang beramal soleh. Ternyata wa kullu amil halka ilal mukhlisun. Semua yang beramal soleh itu cilaka kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Semoga puasa yang kita laksanakan mampu menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, keluargaku, istiqomah. Istiqomah itu artinya tegak lurus secara bahasa. Secara istilah paling tidak ada 3 maknanya. Pertama, istiqomah akidah, konsisten dengan akidahnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Surah Fussilat ayat 30. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqomah akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, istiqomah ibadah. Terus-menerus dalam ibadah, kontinuitas, kontinu. Ketika susah ya rajin duha, ketika kaya tetap sholat duha. Ketika Allah mudahkan segala urusannya, dia tetap rajin tahajud. Ketika susah dia tetap tahajud. Ketika miskin dia tahajud. Setiap kaya dia tahajud. Ketika punya jabatan dia rajin sedekah. Jabatannya pun diganti dengan orang lain, dia tetap bersedekah. Itulah istiqomah ibadah. Yang ketiga, istiqomah akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini buah daripada istiqomah akidahnya, buah daripada istiqomah ibadahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu berwudu, selalu bersuci. Dengan berwudu Allah cinta, Allah sayang. Dengan berwudu Allah ridho. Dawamul wudu. Yang kedua, dengan berwudu itu merupakan ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajah yang bersinar berseri-seri karena bekas wudhu, asarul wudhu, asarul sujud. Sujud itu karena asar wudhu, karena sering berwudhu maka dia sering sujud. Kemudian wudhu akan meninggikan derajat manusia. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, sesuatu yang dapat menggugurkan kesalahan kalian, mengangkat derajat kalian? Tentu ya Rasulullah SAW bersabda, sempurnakan wudhu dalam kondisi sulit. Perbanyak langkah-langkah kaki kita menuju masjid. Itu akan mengangkat derajat kita. Dan wudhu adalah penghapus dosa, penghapus kesalahan. Rasulullah bersabda, siapa orang berwudhu dengan sempurna, kesalahan akan berguguran sampai ada di balik kuku-kukunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.